Saya Maudani. Saya Dinda Nuria. Saya Sakina. Kami akan membahas mengenai Kerajaan Mataram Islam, yaitu meliputi peta kerajaan beserta wilayahnya, awal berdirinya kerajaan, sistem pemerintahan, raja-raja yang pernah memerintah, puncak kejayaan, sistem ekonomi, sistem sosial, peninggalan-peninggalannya, dan juga akhir dari masa pemerintahan Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam terletak di kota Yogyakarta yang kini bernama Kota Gede. Kerajaan ini awalnya adalah suatu kadipaten di bawah kekuasaan Pajang. Wilayah Kerajaan Mataram Islam meliputi daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian Jawa Barat. Awal berdirinya Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram mulai berdiri pada tahun 1586. Kerajaan ini dipimpin suatu dinasti keturunan Ki Ageng Sela dan Ki Ageng Pamanahan yang mengklaim masih keturunan penguasa Majapahit. Kerajaan Mataram Islam didirikan oleh Sutawijaya yang bergelar Panembahan Senapati Ing Alaga Sayyidin Panatagama. Sistem pemerintahan yang dianut oleh Kerajaan Mataram Islam adalah sistem Dewa Raja. Artinya, pusat kekuasaan tertinggi dan mutlak ada pada diri sultan. Seorang sultan atau raja sering digambarkan memiliki sifat keramat, yang kebijaksanaannya terpancar dan kejernihan air murah dan kewibawaannya yang tiada tara. Raja menampakkan diri pada rakyat sekali seminggu di alun-alun istana. Selain sultan, pejabat penting lainnya adalah kaum priai yang merupakan penghubung antara raja dan rakyat. Selain itu ada pula panglima perang yang bergelar sebagai Kusumadayu, serta perwira rendahan atau yuda negara. Pejabat lainnya adalah sastra negara, pejabat administrasi. Raja Kerajaan Mataram Islam Panembahan Senapati pada tahun 1584 sampai 1601. Panembahan Seda Kaprek pada tahun 1601 sampai 1613. Mas Rangsang atau Sultan Agung Hanyakarakusuma pada tahun 1613 sampai 1646. Amangkurat I pada tahun 1646 sampai 1676. Amangkurat II atau Sunan Amral pada tahun 1676 sampai 1703. Amangkurat III atau Sunan Mas pada tahun 1703. Pangeran Purger atau Pakubuwana pada tahun 1703 sampai 1719. Amangkurat IV pada tahun 1719 sampai 1727. Pakubuwana II pada tahun 1727 sampai 1749. Pakubuwana III pada tahun 1749. Pengangkatnya dilakukan oleh VOC. Masa kejayaan Kerajaan Mataram Islam. Sultan Agung dikenal sebagai salah satu raja yang berhasil membawa Kerajaan Mataram Islam mencapai puncak kejayaannya pada tahun 1627. Tepatnya setelah 14 tahun Sultan Agung memimpin Kerajaan Mataram Islam. Pada masa kejayaannya, Sultan Agung Hanyakarakusuma berhasil melakukan ekspansi ke sebagai pulau Jawa dengan cara menundukkan raja-raja lainnya. Cakupan wilayah kekuasaannya meliputi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagai wilayah di Jawa Barat. Sistem ekonomi. Kegiatan perekonomian Kesultanan Mataram bertumpu pada sektor agraris dan maritim. Kondisi perdagangan utama dari sektor agraris adalah beras, gula, kapas, kelapa, dan palawija. Bahkan Kesultanan Mataram berhasil menjadi negara pengekspor beras. Kerajaan Mataram tertata dengan baik berdasarkan hukum Islam tanpa meninggalkan norma-norma lama begitu saja. Dalam pemerintahan Kerajaan Mataram Islam, raja merupakan pemegang kekuasaan tertinggi, kemudian diikuti oleh sejumlah pejabat kerajaan di bidang keagamaan. Terdapat penghulu kotip, naib, dan surantana yang bertugas memimpin upacara-upacara keagamaan.
di bidang pengadilan. Dalam istana terdapat jabatan jaksa yang bertugas menjalankan pengadilan istana. Ada Masjid Patok Negara Sultani Plosokuning, Kerajaan Kesultanan Yogyakarta, Kompleks Makam Kerajaan Imogiri, Masjid Agung Gede Kauman, Masjid Kota Gede. Kerajaan Mataram Islam. Awal kehancuran dari Kerajaan Mataram saat Amungkurat I naik tahta menggantikan ayahnya Sultan Agung karena terdesak perang antara Trunojoyo. Akhirnya Amungkurat I bersekut dengan Vyose. Setelah meninggal digantikan oleh anaknya Amungkurat II yang sangat taat pada Vyose. Maka dari itu banyak dari kalangan kerajaan yang tidak menyukai Amungkurat II. Berikutnya digantikan oleh Amungkurat III yang sangat menentang Vyose. Karena geram dengan Amungkurat III, akhirnya Vyose mengangkat Pakubawana I sebagai Raja Mataram, sehingga Mataram memiliki dua raja dan akhirnya terjadi perpecahan dari internal kerajaan. Akhirnya pada masa Pakubawana III, masalah internal politik kerajaan dapat diselesaikan dengan perjanjian Giati yang intinya adalah membagi dua kerajaan Mataram menjadi dua, yaitu Kerajaan Surakarta dengan Raja Sunan Pakubawana III dan Kerajaan Ngayogyakarta dengan Raja Perangan Mangkubumi dengan bergelar Sultan Hamengkubuwono I.